Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, kali ini saya ingin sharing tentang investasi dari modal 15 juta jadi 300 juta. Naik 20 kali lipat dalam hampir 2 tahunan, hampir 3 tahun. Nah, investasi apakah itu? Ini adalah investasi yang high risk, high return. Jadi, saya ingin tunjukkan, saya pernah membeli salah satu instrumen ini, ya, dan naiknya cukup signifikan. Modal yang saya investasikan tidak besar, tapi berubah menjadi hampir cukup besar. Nah, investasi apa ini? Jadi, ini adalah investasi di cryptocurrency. Ya, teman-teman. Jadi, di cryptocurrency ini, kita bisa mendapat return yang cukup gila gitu ya. Kalau ketika kita beli di timing yang tepat, 10 kali lipat, 20 kali lipat, sangat bisa. Ya, sangat naik, kita dapatkan returnnya seperti itu sangat bisa. Bahkan hilang pun bisa. Karena memang ada yang kalau teman-teman belinya salah, ya istilahnya ada shitcoin, coin micin. Kalau dia hilang koinnya, ya teman-teman uangnya hilang. Pernah nggak kayak gitu? Saya melihat pernah, yang pernah hilang koinnya gitu teman-teman ya. Jadi saya sangat sarankan untuk teman-teman beli yang benar-benar ibaratnya kalau di saham itu yang blue chip. Koin yang blue chip. Nah, di sini saya ingin show kepada teman-teman, tunjukkan saya pernah membeli satu koin di mana naiknya saya belinya cukup murah dan naiknya cukup signifikan, yaitu koin Ethereum. Ini teman-teman bisa lihat, saya pernah beli di harga 1.274, anggaplah 1,3 juta ya, di waktu 17 Desember 2018. Wah, ini sudah cukup lama teman-teman ya, 17 Desember 2018. Saya beli di 1,3 juta. Kita cek teman-teman. Kenapa saya membeli di harga 1,3 juta di Desember 2013? Nah, kita lihat chartnya. Analisa saya sangat simpel. Saya sudah pernah bilang, saya adalah spesialis beli yang di harga murah, jual di harga atas. Nah, saya ingin tunjukkan kenapa saya membeli di harga tersebut ya. Ethereum ini muncul di, ini adalah grafik dari Indodex Exchange dari Indonesia, munculnya di tahun 2017. Sebenarnya koin ini sudah listing 2016 kayaknya, bisa cek di CoinMarketCap. Nah, ini muncul di sini Indodex 2017 dan pernah naik signifikan di 2018 hampir nih 23 juta. 23 juta di 2018 bulan 1. Nah, ketika itu mengalami penurunan terus teman-teman, mengalami penurunan terus sampai di bulan Desember. Ini adalah menurut saya bottomnya di Ethereum. Kenapa bisa di bottom? Nah, ini saya kasih lihat. Pada saat dia launching itu harganya 600-an ribu. Ya iyalah, ini pas launching pertama di sini dia belum terlalu terkenal itu teman-teman. Tapi tiba-tiba langsung loncat waktu itu. Nah, saya lihat ketika turun di sini bulan Desember 2018, nih ini 1,2 juta ini adalah paling turun teman-teman, paling turun. Dan saya melihat ini adalah satu peluang, karena turunnya ini adalah karena market risk. Market risk di sini adalah ya karena semua market cryptocurrency sedang mengalami penurunan, dan saya yakin koinnya tidak masalah. Ibaratnya kalau saham turun, sahamnya nggak ada masalah. Cuman ya globalnya secara marketnya mengalami penurunan, mau nggak mau dia turun gitu. Saya melihat ini adalah salah satu opportunity. Why? Ketika saya bisa beli di harga murah, saya mikirnya ketika market crypto ini adalah mempunyai cycle-nya naik lagi, koinnya naik lagi ke sini nih 20 juta, saya bisa untung 20 kali lipat. Saya jangan mikir 20 kali lipat deh, 10 kali lipat. Wah, itu udah gila banget, 10 kali lipat. Mau cari di mana 10 kali lipat kan? Saya mikir saya beli aja waktu itu, 1,2 juta 704. Saya beli, akhirnya kebeli, saya biarin aja teman-teman. Karena waktu itu ini koin, Ethereum ini nomor 2 terbesar di semua koin. Teman-teman bisa cek di CoinMarketCap. Saya anggapnya saya membeli koin blue chip dengan harga yang sangat murah. Saya percaya koin ini. Jadi teman-teman bisa melakukan analisa koinnya lagi. Saya percaya teknologi di belakang koin Ethereum ini cukup bagus. Karena waktu itu teknologinya adalah ketika semua orang ingin membuat koin, nah orang itu wajib menggunakan teknologi Ethereum ini, namanya ERC20. Nah, saya lihat, wah, koin itu makin banyak dan semua orang memakai Ethereum. Saya pikir one day ke depan pasti akan makin terkenal, makin bagus. Ternyata saya diamkan aja teman-teman. Nah, teman-teman lihat nih pelan-pelan grafiknya. Mulai naik di 2019 pernah 4 jutaan. Nah, tapi saya merasa, wah, ini masih saya megang
7 bulan naiknya 300%, saya biarin aja. Karena saya percaya, saya taruhnya juga uangnya nggak terlalu besar, saya biarin aja, saya mau buat long term. Karena saya percaya ini bisa naik lagi ke sekitar sini. Ternyata betul teman-teman. Ini mungkin saya luck ya, beruntung ya, memang saya beruntung. Karena tapi saya, at the end saya mau memegang sampai jangka panjang. Nih, saya lihat teman-teman. Di 2021, nih, bulan Februari naik sampai 29 juta, 28 juta. Bayangin aja kalau saya megang 1,3 juta, naik ke 28 juta, naik 20 kali lipat berarti 26 juta. Itu adalah kalau invest 15 juta jadi 300 juta. Nih teman-teman, saya kasih lihat. Saya pegang sampai Februari 21, saya jual di 20 juta teman-teman. 20 juta pas saya set jual. Dan ternyata kejual. Itu saya tidak jual 100%. Saya sisakan lagi untuk saya jual ketika 20 kali lipat. Nah, ini di 9 Maret 2021, saya jual lagi di 26 juta. Tepatnya di 20 kali lipat. Nah, ketika saya invest ini tidak terlalu besar. Nah, bayangkan teman-teman, taruh 15 juta, jadi 300 juta, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya melihat ini, sekarang kan saya posisinya tidak ada di cryptocurrency, teman-teman. Why? Karena menurut saya ini terlalu tinggi. Karena saya bukan spesialis yang pandai untuk trading, melihat chart segala macam. Kalau saya jago di situ, mungkin saya akan mainkan di situ gitu. Tapi karena saya tidak jago di situ, saya tidak memainkan peran itu. Saya menunggu momentum dan cycle-nya, teman-teman. Jadi mungkin ketika chart ini yang sekarang harganya 30 juta, teman-teman bayangin nih, turun ke sini nih. Saya kasih sedikit ini, turun ke 2 jutaan. Ya. Di seperti 2020. Atau ya kita nggak ngomong 1 jutaan deh, kita ngomong 2 juta, 2,2 atau 2,4. Mungkin turun ke situ. Mungkin saya akan melihat ini sebagai salah satu opportunity lagi, salah satu peluang untuk saya beli lagi seperti tahun 2018 itu. Dan saya pegang aja sampai cycle-nya naik lagi. Kapan cycle-nya naik lagi? Saya melihat 3-4 tahun, ini saya lihat histori ya. Kripto ini selalu mengalami lonjakan tajam ketika 3 tahun turun, kemudian naik, terus turun lagi 3 tahun, terus naik lagi gitu. Nah, saya mungkin akan keep seperti itu. Tidak perlu besar-besar dari portofolio saya, mungkin 5% sampai 10% saya keluarkan untuk masuk ke sini gitu. Karena ini memang worth it menurut saya. Mungkin bisa hilang nggak? Bisa juga. Tapi saya akan coba untuk mencari yang memang ini turunnya adalah, faktor penurunan di sini adalah market risk, bukan koinnya yang bermasalah, bukan orang pemilik koin ini yang bermasalah, misalnya foundernya bermasalah. Saya tidak mau yang begitu. Saya maunya yang secara global mengalami penurunan, koin ini tidak masalah. Ya udah, saya beli di harga murah dan saya biarkan ketika 3 tahun mendatang, seperti portofolio saya yang sebelumnya ini. Nah, saya bisa menciptakan peluang kenaikan yang cukup signifikan kalau analisa saya benar. Tapi kalau memang saya lihat memang ketika saya taruh 1 bisa jadi 10 dan hilangnya 1, nah itu menurut saya worth it. Karena kembali lagi, investasi di kripto ya adalah soal risk dan reward gitu ya, yang sangat besar gitu. Untuk dari itu, mungkin teman-teman yang mau invest di kripto dengan cara yang seperti saya gunakan, ya teman-teman, ketika Ethereum sudah jadi 2 juta, ya 2 jutaan, teman-teman mau, wah kayaknya saya pengen cicil nih, saya pengen DCA. Itu adalah waktunya teman-teman ya, ketika market risk ya, jangan sampai ada koinnya yang mengalami masalah, misalnya foundernya bermasalah, teknologinya bermasalah, itu agak riskan. Tapi kalau market risk, semuanya kripto turun, itu menurut saya adalah satu opportunity. Kita pegang, kita beli, kita pegang, hold sampai 2-3 tahun, saya pikir ini akan jadi satu peluang emas ya, bisa naik 10 kali lipat, 20 kali lipat, saya yakin itu bisa, karena saya memang pernah mempraktekkannya gitu ya. Dan ya teman-teman, semoga sharing kali ini bermanfaat ya. Kita taruh kecil, mungkin teman-teman bisa menyisihkan juga 5% sampai 10% yang siap untuk naik gila-gilaan dan siap untuk turun gila-gilaan. Kalau belinya di bawah, ya turunnya mungkin tidak terlalu gila. Kalau gila pun ya mungkin ada faktor yang sangat luar biasa gitu teman-teman. Semoga sharing kali ini bisa membantu teman-teman dalam menganalisa kripto atau memegang kripto, dalam invest kripto ya, seperti yang cara saya gunakan. Karena banyak teman-teman nanya saya soal kripto, invest kripto enggak, ini cara saya. Ya, mungkin ada cara analisanya lagi, bisa baca-baca buku, baca di website tentang kripto gitu ya, yang bisa membantu mencerahkan insight-insight baru teman-teman. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Saya ucapkan salam tambah sehat memakai. Thank you.